Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dr. Mas Said Mani 228301918. Di sini saya telah membuat program. Program ini dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah pemrograman Python. Di sini saya akan menjelaskan sintaks yang saya pakai pada program yang telah saya buat. Pertama yaitu from flash import flash JSONify. Request itu digunakan untuk mengimpor tiga modul flash. Ketiga modul itu diantaranya adalah flash, JSONify, dan request. Modul flash digunakan untuk membuat aplikasi berflash, JSONify untuk digunakan untuk mengonversi Python ke JSON. Request digunakan untuk mengakses data dari permintaan HTTP. Kemudian import MySQL.connector itu digunakan untuk menghubungkan aplikasi flash ke database MySQL. Kemudian app flash 6 itu digunakan untuk membuat objek flash baru yang mewakili aplikasi web flash. Kemudian MyDB itu digunakan untuk membuat koneksi ke database MySQL. Pada fungsi ini terdapat 4 argumen ini: host, user, password, dan perpustakaan. Di sini saya mengisikan localhost untuk host, root untuk user, password saya kosongin, perpustakaan adalah nama database yang saya gunakan. Kemudian def sukses respon itu digunakan untuk merespon sukses dari aplikasi Flash. Fungsi ini menerima 3 parameter yaitu message, data, dan status code. Fungsi ini juga digunakan untuk merespon JSON yang berisi status sukses dan pesan sukses. Kemudian def error ini sebaliknya, dia untuk merespon kesalahan dari Flash dan merespon kembali jika yang berisi status error dan pesan kesalahan. Fungsi ini hanya menerima satu parameter yaitu pesan kesalahan. Kemudian masuk ke app.root. App.root ini digunakan eh, untuk menambahkan buku dengan metode post. App.root itu eh, mendefinisikan rute HTTP slash rute. Ini rutenya, tambahkan buku dengan metode post. Kemudian def add itu mendefinisikan fungsi add. Kemudian data request form itu digunakan untuk mengambil data dari permintaan HTTP menggunakan fungsi request.form. Kemudian SQL ini digunakan untuk membuat perintah SQL insert untuk menambahkan data ke tabel buku. Kemudian data insert ini digunakan untuk mengisi nilai-nilai dalam perintah SQL dengan data dari permintaan HTTP. Kemudian cursor execute ini digunakan untuk mengeksekusi perintah SQL dengan menggunakan objek kursor. Kemudian commit ini untuk mengonfirmasi transaksi database. Kemudian rowcon itu digunakan untuk memeriksa jumlah baris yang terpengaruh oleh perintah SQL. Kemudian return JSONify ini digunakan untuk mengembalikan respon sukses jika buku berhasil ditambahkan. Kemudian else itu juga sebaliknya merespon kesalahan jika buku gagal ditambahkan. Kemudian eh, fungsi ini fungsi ini gunakan untuk mengedit buku dengan metode boot. App.root itu sama mendefinisikan fungsi HTTP, bedanya itu edit buku dan menggunakan metode boot. Kemudian dev edit itu digunakan untuk mendefinisikan fungsi edit. Kemudian data request from ARGS itu digunakan untuk eh, mengambil data dari permintaan HTTP menggunakan fungsi request ARGS. Kemudian SQL update itu digunakan untuk membuat perintah SQL update untuk mengedit data buku di tabel buku. Kemudian SQL edit ini digunakan untuk mengisi nilai-nilai dalam perintah SQL dengan data dari permintaan HTTP. Kemudian ini sama seperti yang di atas fungsinya. Kemudian masuk ke delete ini fungsi ini digunakan untuk menghapus buku. Menghapus buku app.root itu sama seperti atas, hanya saja saya menggunakan hapus buku dengan metode delete. Kemudian def delete itu sama, hanya saja isi di sini untuk
mendefinisikan diet. Kemudian ID request AGRS itu mengambil data dari permintaan HTTP menggunakan fungsi request AGRS get tutup kurung. Kemudian SQL ini digunakan untuk menghapus data buku dari tabel SQL buku. Kemudian ini sama seperti di atas, semua. Kemudian masuk ke metode get sama seperti atas, tetapi saya menggunakan tampilkan buku dengan metode get. Di sini HTTP-nya rutenya tampilkan buku, metodenya get. Kemudian def itu definisi fungsi show all. Kemudian MyDB cursor digunakan untuk membuat objek kursor dengan opsi dictionary. Opsi ini digunakan untuk membuat objek kursor mengembalikan data dalam format dictionary. Kemudian kursor execute sama untuk mengambil data perintah semua data dari tabel. Kemudian all books itu digunakan untuk mengambil semua data yang dikembalikan oleh perintah SQL select dan menyimpannya dalam variabel all books. Kemudian if all books ini digunakan untuk memeriksa apakah variabel tersebut all books berisi data eh, em, memeriksa apakah variabel all books berisi data. Kemudian respon teks ini digunakan untuk membuat variabel respon teks kosong. Kemudian verbbook itu mengiterasi melalui setiap buku di dalam variabel all books. Kemudian 4K digunakan untuk mengiterasi melalui setiap kunci dan nilai di dalam dictionary books. Kemudian respon teks itu digunakan untuk menambahkan baris teks yang berisi kunci dan nilai ke variabel respon teks. Kemudian respon teks itu untuk membuat baris kosong dalam entry buku. Kemudian status code sama seperti di atas saja. Kemudian ini adalah fungsi utamanya itu menjalankan file utama, kemudian debug itu menjalankan aplikasinya. Kemudian saya akan menampilkan database yang telah saya buat juga. Nah, seperti ini database yang telah saya buat. Ada judul, ID, judul, pengarang, genre, tahun underscore terbit, nomor buku, kategori buku, penerbit. Di sini saya akan menjalankan program terlebih dahulu di terminal. Kemudian masuk ke Postman. Sini get adalah tampilan buku. Sini tampilan buku sama seperti di Facebook. Saya coba ada 1, 2, 3 yang bisa kalian lihat. Kemudian post untuk menambahkan buku. Sini saya akan menambahkan buku. Coba untuk menambahkan ID 16. Ya, nama, ya, tahun terbitnya itu. Terus rak bukunya itu terbit ke T666 dan visi penerbitnya kita penerbit Erlangga. Yang kita send buku sudah ditambahkan, kita tengok, kita send apakah sudah. Ini sudah keluar. Kemudian put untuk mengedit buku yang telah ada.
Kita akan mengedit nomor 16 tadinya, jadi 16. Kemudian ID namanya 16. Kemudian ID barunya kita ubah menjadi K. Kemudian ini stop. Serang ya, Diansen sudah ibu berhasil terubah dan kita lihat lagi di sini sudah terubah. Kemudian kita masuk ke del, kita mau menghapus ke ya, ID nomor 9 dan kita send, kita add lagi send. ID nomor 9 sudah tidak ada. Habis ini juga nomor 9 juga sudah tidak ada. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.